warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis-hadis tentang prinsip-prinsip dasar adab, akhlak serta pokok-pokok agama yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis ini atau kitab ini banyak dikaji oleh para ulama, dihafal oleh para penuntut ilmu, di mana ini hadis kumpulan yang dipilih oleh Imam Nawawi sebanyak 40, maka diistilahkan dengan arba'in. Dan banyak para ulama kita dahulu menulis hadis dengan total jumlah 40. Memang ada keutamaan menghafal 40 walaupun hadisnya tidak sahih, tapi ada dasar bahwa siapa yang menghafal hadis 40. Nah, jadi banyak ulama memilih hadis 40. Misalnya 40 hadis tentang tauhid, 40 hadis tentang sholat, misalnya 40 hadis tentang wudu, 40 hadis tentang nikah misalnya. Nah, itu atau 40 hadis tentang akhlak. Banyak ulama yang akhirnya meniru Imam An-Nawawi dalam mengumpulkan hadis sebanyak 40 dalam tema-tema tertentu. Adapun Imam Nawawi menulis 40 hadis ini, tema-tema hadisnya berkaitan dengan umum pokok-pokok agama, tentang adab, tentang akhlak, tentang iman, tentang akidah, ya, tentang adab-adab dan yang lainnya. Nah, kita masuk di hadis Al-Ishrun, hadis yang ke-20 para jemaah. Hadis ini menjelaskan tentang petuah kenabian. Kita baca hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Mas'ud al-Badri. Dari Abu Mas'ud al-Badri. Abu Mas'ud ini kunyah, nama aslinya Uqbah bin Amr bin Sa'labah al-Ansari. Kalau al-Ansari berarti sahabat Ansar, ya. Kalau ada berkata al-Ansari berarti sahabat Ansar. Nama aslinya Uqbah bin Amr bin Sa'labah. Beliau termasuk di antara tokoh Ansar, tokoh sahabat Ansar. Itu beliau meninggal sekitar tahun 40. Dan beliau banyak mengikuti peperangan-peperangan, di antaranya perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Ya, kalau ada sahabat disebut mengikuti perang apa, perang Badar misalnya, berarti sudah menunjukkan keistimewaan beliau. Jadi sahabat itu predikat atau kekhususan keistimewaannya dilihat kapan hijrahnya atau ikut perang apa saja. Ada sahabat yang terkenal tapi ternyata tidak memiliki keutamaan-keutamaan tersebut. Contoh Amr bin Al-As, itu tokoh termasuk sahabat Khalid bin Walid. Dia termasuk sahabat waktu perang Uhud saja menjadi musuh Rasulullah, ya. Jadi beliau lambat, masuk Islamnya lambat, ya. Dan juga tidak banyak mengikuti peperangan. Tapi setelah Rasul wafat, setelah itu barulah beliau banyak mengikuti peperangan, sehingga beliau digelari dengan Sayyidullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus Khalid bin Walid. Tapi di sisi hijrah lemah beliau, karena hijrahnya lambat, ya. Baik, karena Allah menyebutkan Muhajirin dan Ansar dalam Quran, ya. Nah, Khalid bin Walid enggak dapat dua-duanya itu. Bukan Muhajirin, bukan pula Ansar. Tapi beliau tetap sahabat yang memiliki keistimewaan, di antaranya beliau seorang yakni panglima perang yang ulung, ya, sehingga banyak jasanya dalam Islam. Perjamaah sekalian,
Hadisnya kita baca ya. Qala, berkata Abu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna, bahwasannya, mimma, di antara hal, adrakan nasu, yang didapati oleh manusia, min kalami nubuwah, di antara perkataan kenabian atau petuah kenabian, al-ula, yang terdahulu. Jadi artinya semua para nabi sepakat ini, gitu ya, bahwasanya idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini dia petuah kenabiannya ini. Idza lam tastahi, apabila engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukan sesukamu. Tidak malu. Dan ini ada dua makna, ya. Ada dua makna. Makna yang pertama, ini adalah amru tahdid. Ini adalah perintah tapi ancaman. Ya. Wis entekno kabeh, wis entekno. Misalnya, wis jugon kabeh, padahal perintah tapi ada yang ngancam. Maksudnya ojo ngono gitu. Ya. Nah, seperti ini. Dan ini mana yang tepat. Jadi kalau kau tidak malu, selaku mau zina ngombe nyolong gitu. Ini tidak malu. Itu yang pertama. Makna yang kedua yaitu perintah yang menunjukkan boleh. Makna yang kedua ini adalah artinya hal yang dibolehkan. Maksudnya, lihatlah perbuatan yang ingin kamu lakukan. Gitu. Lihatlah perbuatan yang ingin kamu lakukan. Ya. Fa in kana mimma la yastahyi minhu fa'alhu. Kalau memang termasuk yang tidak pantas untuk malu atau tidak hal yang memalukan, lakukan tidak apa-apa. Sesuatu yang tidak memalukan, lakukan tidak apa-apa. Berarti ini kan perintah yang menunjukkan boleh-boleh aja. Gitu saja. Tapi yang pertama atau makna yang pertama itu yang tepat. Jadi ini berupa ancaman. Ya. Jadi kalau tidak malu, lakukan sesuka. Nah, ini berarti pembahasannya yang pertama, bahwa ajaran kenabian itu semuanya sama, yaitu mengajarkan kebaikan. Ajaran kenabian ya dulu semua itu sama, mengajarkan kebaikan. Karena hal yang membuat orang itu malu adalah berarti buruk, jelek. Ya, cuma nanti ada perincian tentang malu itu ada. Kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan at-takhalluq bi akhlaqil anbiya. Wajib berakhlak, keutamaan berakhlak dengan akhlak para nabi. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad itu paling pemalu. Nah, kita harus seperti itu. Malu dalam hal apa dulu gitu ya? Malu dalam maksiat. Malu kalau kita terlihat aurat, malu kalau kita tidak sholat, malu kalau tidak puasa, malu kalau kita melanggar larangan-larangan Allah. Malu. Orang yang tidak tahu malu ya akan menerjang maksiat. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari hadis bahwa al-has 'alal haya, anjuran untuk punya sifat malu. Dan malu ini adalah kebaikan. Di antara keutamanya yang pertama, tanda iman. Keutamaan malu, punya sifat rasa malu. Nanti kita bagi, malu ada dua macam, yang jelek, yang terpuji. Tentu kita sekarang membahas malu yang terpuji dulu. Di antara keutamaan yang pertama adalah annahu min alamatil iman. Malu itu tanda iman. Ya. Ketika ada anak kita ya, misalnya anak kecil, malu kencing sembarangan, itu masya Allah, berarti sudah punya tabiat itu. Dan harus diajarkan sejak kecil, Bapak Ibu sekalian. Jangan mentang-mentang anak kecil, ayo ngompol nanti senang konen nang jalan, nanti renggong. Jangan, ajarkan sejak kecil. Malu nak, ayo.
Walaupun anak kecil tidak masalah kelihatan aurat, tapi ajarkan gitu. Cuman ada anak kecil yang memang malu kalau kencing sembarangan, ini sudah bagus dari sejak kecil sudah tertanam akhlak kenabian. Ya. Mana dalilnya kalau malu tanda iman? Kata Nabi, wal haya syu'batun minal iman. Dan malu adalah cabang dari keimanan, dalam hadis Bukhari Muslim. Nabi kan mengatakan ya iman itu 73 lebih ya, atau 60 lebih cabang iman itu. A'laha yang paling tinggi apa? Ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya apa? Imatatul adza anit thariq. Subhanallah berjamaah. Nabi melihat ada orang di surga itu bergelantungan di dahan kayu yang dulu di dunia menghalangi jalan lalu dia singkirkan. Bahkan ada orang yang menghilangkan paku di jalan, duri sekecil apapun di jalan, yang dengan sebab itu loh dia masuk surga. Itu bukan dengan tahajud, bukan dengan jihad, bukan dengan infak 1 miliar. Masuk surga dengan membuang gangguan di jalan. Makanya la tahtaqiranna fil ma'ruf syai'a. Jangan kalian anggap remeh kebaikan amal baik sekecil apapun. Hatta walaupun jemaah, walaupun senyum kita dengan saudara kita. Saudara itu maksudnya muslim, bukan adik kandung, kakak kandung, bukan. Saudara itu muslim, kenal tidak kenal. Senyum. Biasakan di jalan itu. Senyum. Syukur tambah salam, syukur lagi. Assalamualaikum sambil senyum. Minimal senyum, Pak, nggih monggo. Pak, nggih monggo, nggih. Senyum. Kelakson, Pak, monggo, nggih. Apalagi jenengan punya lagi berkendara di mobil yang bagus ya, itu dianjurkan itu untuk selalu menyapa yang di jalan. Supaya apa? Supaya timbul orang tidak iri, supaya timbul orang itu tidak dengki. Mobil kita bagus. Mobil jelek gimana? Mobil jelek kayaknya nggak terlalu penting. Kayaknya mobil udah jelek orang nggak akan iri gitu. Mobil bagus aja mah. Ya, buka kaca, assalamualaikum. Terus bagi monggo. Ini biasakan ibadah itu Islam. Jadi jangan sampai cuma sholat saja, puasa saja ibadah. Ya. Kata Nabi SAW, tabassamu kali wajhi akhik sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Luar biasa sedekah. Baik. Di dalam hadis yang lain, malu itu bagian dari iman. Pernah Nabi SAW melewati seorang laki-laki dari Ansar. Wa ya'idhu akhahu fil haya. Yang dia sedang menasihati saudaranya tentang masalah kesopanan, masalah malu, punya sifat rasa malu. Ya. Maka Nabi pun bersabda, da'hu. Ya. Da'hu, biarkan dia, tak apa-apa malu. Kata Nabi, fa innal haya minal iman. Karena malu itu bagian dari iman. Jadi jangan dibully orang malu itu, jangan. Tapi malu yang mana dulu gitu. Jadi misalnya ada orang perempuan nggak pakai jilbab, isin, malu, ya, nggak boleh dibully dan sebagainya. Justru bagus malu seperti itu. Terus yang kedua, keutamaan malu itu al-haya abhazina. Malu itu merupakan hiasan yang paling indah. Ya. Disebutkan dalam hadis kata Nabi, maka al-fahshu fi syai'in qad illa syana. Kata Nabi, tidaklah ada keburukan dalam suatu hal kecuali pasti yang keburukan itu maksudnya kekasaran, kasar, ngomong kasar ya, ngomong jorok, ngomong kotor, itu pasti akan membuatnya rusak, tercela. Seseorang kan jatuh wibawanya ketika ngomong kasar. Lihat, ya, apalagi seorang ustaz, seorang tokoh yang harus memberi teladan baik ya. Ketika pemarah, apalagi alhamdulillah ustaz nampar mungkin istrinya di depan orang, naudzubillah, itu kata Nabi illa syana, itu akan memperburuk suasananya, memperburuk, apalagi dia seorang tokoh. Lalu kata Nabi, wala kana al-haya fi syai'in qad illa zana. Dan tidaklah ada yang namanya rasa malu dalam suatu pun pasti akan menghiasinya, akan memperindah. Maka malu adalah abha zina ya. Jadi keindahan, arti
artinya keindahan atau hias yang paling indah. Yang ketiga, malu itu ternyata sifat Allah. Allahu Akbar. Malu itu sifat Allah. Kalau sifat Allah berarti terpuji apa tercela? Terpuji. Ini terjemah. Jadi al-haya min sifatir Rabb. Malu itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha malu. Allah maha malu. Ustaz, maksudnya Allah malu? Kita wajib menetapkan jemaah. Walaupun secara akal dan masuk akal, wajib menetapkan apa kata Nabi dalam hadis, apa kata Allah dalam Quran tentang sifat itu. Tidak boleh kita menolak. Misalnya Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Rabbmu. Maksudnya Allah punya wajah? Harus. Dan kita sudah punya kaidah sifat Allah itu wajib tidak sama dengan sifat makhluk. Makanya para jemaah, kewajiban kita terhadap ayat-ayat sifat musbatah itu kewajibannya 3. Kewajiban kita terhadap ayat-ayat sifat yang ditetapkan bagi Allah itu kewajibannya 3. 1. Isbatu hadhihi sifat. 1. Wajib menetapkan sifat tersebut. Wajib. Kalau Allah mengatakan misalnya wa yabqa wajhu rabbika, berarti wajib menetapkan sifat wajah bagi Allah. 1. Yang kedua, nafyu mumasalati sifatil makhluqat. Tidak boleh menyerupakan dengan sifat makhluk. Ini kewajiban yang kedua. Sehingga kalau Allah berfirman wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Rabbmu, yang pertama tetapkan sifat wajah, yang kedua wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluk. Yang ketiga, qat'ut tama fi kaifiyati fi ma'rifati kaifiyati sifat. Qat'ut tama, memutus keinginan fi ma'rifati kaifiyati sifat, untuk pengen tahu tentang bagaimana. Putus keinginan, tidak boleh ingin tahu apanya? Tidak boleh ingin tahu apanya? Bagaimananya sifat. Bagaimananya? Kalau maknanya wajib tahu. Makna wajah wajib tahu. Makna tangan wajib tahu. Tapi bagaimananya tangan Allah, boleh ingin tahu? Enggak boleh, karena Allah sudah katakan. Ya, tidak ada yang tahu tentang masalah kaifiyat, hatta Jibril, hatta Rasulullah. Tapi kita wajib imani sifat-sifat Allah. Jelas semuanya? Ini kalau sifat musbatah. Adapun kalau ayat-ayat atau hadis-hadis atau nas-nas sifat manfiyah, kewajiban kita cuma 2. Sifat yang dinafikan, sifat mati, sifat bodoh, sifat dolim. Ini semua sifat manfiyah namanya. Sifat salbiyah. Kalau antum sering dengar bahasa di masyarakat, sifat mustahil bagi Allah katanya. Ya. Itu sifat mati. Nah, ini kewajiban kita berapa? 2. Yang pertama, nafikan sifat tersebut. Ya, misalnya wa mallahu bidzullamil lil 'abid. Allah sekali-kali tidak zalim, berarti nafikan sifat zalim. Kewajibannya enggak cukup, tambah satu lagi, yaitu menetapkan, wajib menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Yani Allah tidak zalim karena kesempurnaan apanya? Lawan dari zalim. Karena kesempurnaan adilnya Allah. Allah tidak mati karena kesempurnaan hidup. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum, karena kesempurnaan apa? Bingung. Nek mati gampang, sempurna hidup. Bodoh, sempurna ilmu. Nek la ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu kan sifat nafi, wajib nafikan. Yang kedua, wajib tetapkan apa? Kesempurnaan apa? Ya gampangnya lawannya ya opo, lawannya opo? Ngantuk, tidur, apa?
Karena kesempurnaan terjaganya. Karena kesempurnaan sifat qayyumiyahnya Allah. Qayyum. Allah ngurus manusia, ngurus makhluk. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan. Dengan qayyumiyah. Baik jemaah. Jadi kalau sifat yang ditetapkan, kalau mendapati ayat-ayat seperti itu, kewajiban kita berapa? 3. Kalau ayat yang mentia, sifat-sifat mentia 2. Baik. Jadi malu diantaranya sifat yang ditetapkan bagi Allah. Ya. Jadi Allah itu malu. Apabila hamba berdoa mengangkat kedua tangan, lalu an yaruddahu ma'alaihi sifr. Apabila Allah menolaknya dengan tangan kosong, maka diantara adab doa angkat tangan berjemaah. Jadi kalau doa angkat tangan, Allah malu untuk nolak. Ini tanda rahmat Allah kepada kita, bukan berarti Allah tidak enak. Ya, ini sifat malu bagi Allah. Jadi angkat tangan seperti ini kalau doa. Jadi boleh begini, jadi menghadap ke wajah, ini yang ke kiblat, atau boleh ke atas, ya ke atas, punggungnya ke bawah. Ini kalau doa. Kalau istighosa, jenengan kalau di rumah istighosa itu begini. Istighosa itu apa sih? Ada problem berat. Antum punya problem berat ya. Jalan kayak buntu sudah, depan, belakang, kiri, kanan sudah buntu jalannya. Maka itu namanya antum istighosa kepada Allah. Jadi istighosa itu bukan ke lapangan pakai pakaian putih-putih naik panggung. Lah itu istighosahan namanya itu. Istighosahan. Kan ada tahlil, ada tahlilan. Sholawat, ada sholawatan. Yang disyaratkan itu sholawat. Yang disyaratkan itu istighosa. Istighosa minta kepada Allah bantuan saat ada kesulitan. Ya. Dan ada doa khusus itu istighosa itu. Misalnya sambil melihat ke atas membaca Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah. Atau ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu. Antum panggil ya Hayyu. Dan ingat ikhwan, doa kalau sudah pakai ya Hayyu ya Qayyum itu bergetar juga. Kalau pakai ya Hayyu ya Qayyum itu nama Allah Al-Azam yang antum sebut. Bukan nama sembarangan dia. Ya Hayyu ya Qayyum. Itu langsung tembus kalau antum kesulitan. Dan antum sebutkan di antara bentuk tawassul, di antara bentuk tawassul kita dalam doa yang menjadi sebab diijabah adalah antum menyebutkan kesulitannya, menyebutkan problemnya apa. Ya Allah, saya sakit penyakit sudah lama ya Allah, enggak sembuh-sembuh. Saya enggak kuat ya Allah. Saya enggak kuat ya Allah. Gitulah sebut. Saya lapar ya Allah. Nabi Musa ngadu lapar. Makanya nih ketika anak kita masih kecil pun tanamkan itu kepada anak. Nak naik lapar minta sama Allah. Biasakan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas hadis kemarin. Kalau mintalah kamu kepada Allah. Kalau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Para sahabat sendal putus loh, minta sama Allah. Ya Allah, sendal putus ya Allah. Bukan berarti saat itu Allah menurunkan sendal dari langit, bukan. Tapi Allah mudahkan gitu loh. Minimal untuk membeli sendal atau apa. Jadi ngadu, ya Allah sendal putus, ngadu senantiasa. Jadi sama ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Itu doa istighosa. Kalau antum apapun kesulitannya sudah. Sulit ekonomi, sulit kerjaan, sulit problem dililit utang, apalagi kalau utang ada lagi doa khususnya. Cuma minta istighosa ya. Jadi istighosa itu berdoa kepada Allah minta bantuan saat ada apa? Kesulitan. Kalau kesulitannya belum ada, itu minta tolong namanya isti'anah. Adapun kalau minta bantuan namanya minta perlindungan namanya isti'adah. Gangguan dari orang jahat, gangguan dari hewan buas, gangguan dari maling, begal, rampok, itu namanya isti'adah. Itu semua walaupun belum terjadi. Itu semua walaupun belum terjadi. Tapi kalau istighosa harus sudah terjadi dulu. Kalau istighosa jadi sudah terjadi problem, terjadi kesulitan, itu namanya istighosa.
Kalau belum terjadi, minta tolong namanya isti'anah. Kalau minta perlindungan dari bahaya namanya isti'adzah. Jadi lebih umum tuh isti'anah, minta tolong mudahkan urusan, mudahkan safar, mudahkan pekerjaan, itu isti'anah. Kalau isti'adzah itu khusus dari bahaya, setan, jin, teluh, orang jahat dan semisalnya. Dan itu dianjurkan setiap kita lewati tempat-tempat yang dianggap bahaya, ya, membaca Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi, man nazal manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat, maka lalu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati. Ini sebenarnya lafaz ta'awudz, ya kawan. Jadi lafaz ta'awudz itu banyak macamnya. Lafaz ta'awudz yang paling singkat ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu paling singkat. Ada lagi dengan lafaz tadi Allah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi, lam yakurahu syai' hatta ya'al min manzilihi. Dia tidak akan diganggu apapun yang membahayakan sampai tinggalkan tempat itu. Jadi boleh ini dinamakan dengan doa di rest area misalnya. Boleh doa sehingga di sebuah tempat, ya, masuk gerbang rest area baca a'udzu billahi min syarri ma khalaq. Nanti mobil parkir di situ selalu a'udzu billahi min syarri ma khalaq. Ini luar biasa. Ini keuntungannya Pak Ikhwan, baca netok wis jadi pahala gitu. Baca netok belum dapat perjaminan perlindungannya, belum. Sehingga kalau sudah baca tetap dipatuk ular misalnya, tetap sudah pahala dapat. Kan tidak harus begitu, cuman. Tidak harus kita sudah berlindung selamat, tidak harus. Bisa jadi sudah baca ta'awudz tetap diganggu setan, tetap dapat bahaya, diganggu begal, maling, bisa tetap. Apa hikmahnya? Nah, apa hikmahnya cuman? Antum sakit, berobat ke dokter, pasti sembuh? Iya kan? Jadi kita hanya mengambil sebab. Itu cuman mengambil sebab. Tidak harus, nih kaidah penting juga dalam masalah tauhid nih. Tidak mengharuskan sebab itu harus berhasil, tidak. Buktinya ada orang sudah baca ayat kursi, itu selamat dijamin tuh. Tetap ada gangguan karena memang Allah menghendaki, ada hikmah. Jadi jangan sampai disalahkan. Makanya pernah anaknya Utsman bin Affan, namanya Aban bin Utsman bin Affan, baca doa. Ada orang baca doa Bismillah 3 kali, ya. Bismillah la yadurru ma syai'un fil ardi wala fis sama huwa samiul alim, ya, dikir pagi petang aja. Akhirnya itu dijamin selamat. Ternyata dia terkilir tangannya, ya. Ada orang yang nanya, "Loh, kamu sudah baca gitu kok masih terkilir?" Loh, memang orang sudah baca pasti dijamin selamat, belum tentu, ada hikmah. Jadi para jemaah sekalian, secara umum memang Allah akan menjaga orang yang bacain, mengambil sebab. Contoh misalnya, kalau ingin punya anak, gimana caranya mengambil sebabnya? Nikah saja. Apakah setiap orang yang nikah pasti punya anak? Tidak. Tapi kan secara umum bagaimana? Punya anak. Sama halnya orang kalau sudah baca doa tadi, secara umum Allah selamatkan secara umum. Tapi kalau ada 1-2 kasus celaka juga, itu memang hikmah Allah. Selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dan juga bentuk pencegahan Allah itu, contoh saya kemarin, mobil saya terbalik, coba. Mobil hancur lah, ya, 80% hancur, tapi kami selamat. Padahal saya baca safar, baca doa safar. Di dalam doa safar kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika min wasa'i safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil ahli wal mal. Baca itu, diselamatkan, dijaga keluarga. Mobil terbalik tapi kitanya selamat, gitu. Itu saja. Ada orang mobil kebalik, sama mobil ente, sejiwa ente, lah tambah 6 menit aja. Tapi kita alhamdulillah selamat. Jadi masih alhamdulillah. Oleh karenanya tetap membaca doa, dijaga Allah. Jaga Allah bentuknya macam-macam. Ada yang dijaga hartanya seluruhnya, dijaga nyawanya, dijaga mungkin kalaupun sakit tidak berat. Itu merupakan nikmat, ya. Baik berjemaah. Cuman pelajaran pentingnya apa? Nek ngantuk ojo nyetir, nek nyetir ojo ngantuk.
Nah, itu prinsipnya itu sudah. Jadi kami berempat tuh sopirnya ngantuk nabrak pilar Pak. Pilar tengah-tengah gitu. Jadi mobil naik ke atas. Terus begini. Dan alhamdulillah kita sedang tidur. Maka di antara nikmat perang, saat lagi perang ngantuk itu nikmat sekali. Lagi perang tidur kita coba, itu nikmat kan, jadi nggak takut gitu coba. Jadi kita mobil kebaliknya nggak, pokoknya saya sudah kursi di atas aja itu. Sok mobil itu sudah di atas. Wih, saya berarti terguling ini, itu saya sadar terguling. Ini kami keluar pelan-pelan keluar sendiri, nggak ada evakuasi. Kebetulan juga sepi, kebetulan juga jam 3 saat-saat yang ngantuk. Jadi ada kuliah, alhamdulillah. Termasuk juga pentingnya Pak, pentingnya nge-share kejadian. Jadi Anjisno itu walaupun darah nyucur begini, dia video setelah Guguji kecelakaan nyebar, alhamdulillah bantuan cepat datang, ambulan datang, alhamdulillah. Jadi itu pentingnya, termasuk dakwah. Jadi dakwah sekarang sudah wajib perlu media sekarang. Manusia sekarang Masya Allah zaman melihat medsos. Apa aja medsos, apa aja online, mangan online, belanja online, sama sampai beli rudal untuk nyerang itu kan online juga sekarang. Beli rudal di Iran atau di Amerika gitu kan ya, di online katanya, semua online. Dakwah termasuk. Ini penting, makanya antum harus punya media, harus punya akun-akun dakwah. Banyak kebatilan lewat medsos, antum imbangi juga dengan dakwah lewat medsos. Harus berdakwah. Jadi dakwah itu Syekh bin Baz sekarang mengatakan dakwah itu wajib ala kulli muslim. Sekarang ini bukan lagi fardu kifayah, fardu ain ala kulli muslim. Dakwah itu sekarang setiap individu muslim, antum semuanya. Namun kata beliau ala hasab istita'atihi, sesuai kemampuannya. Arti mampu itu gini, antum mampunya hanya nyebarkan video, antum mampu hanya nyebarkan player, walaupun antum nggak hadir tapi sudah nyebarkan player, dapat nggak pahala kalau ada orang hadir? Dianya nggak hadir, itu jelek juga sih, tapi lumayan dapat pahala. Apalagi antum mereka mengedit video dan semisalnya, memfasilitasi, ya kan? Hatta beli makanan seperti ini, beli makanan, pengajian supaya semangat apa makan jemaah, itu juga bagian dari dakwah. Nyetak bukunya dakwah. Maka antum sering-sering kalau punya harta, apa buku yang mau dicetak mau dibagi jamaah, saya yang biayain. Harus seperti itu. Ya, jangan ngandalin Pak Dodi aja. Pak Dodi sudah menyediakan tempat nih. Antum yang lain bukunya Ustaz, ini buku Arba'in Nawawi ini saya cetak misalnya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti besok ada yang daftar ya Pak Adi ya. Tapi cuma ya, jadi dakwah semua kita harus. Jadi bukan setiap orang berfatwa, bukan setiap orang ceramah, tidak. Tapi setiap orang ikut andil menyebarkan dakwah. Ya. Jangan sampai ini besok kajian di mana nih Surabaya? Embuh enggak ngerti aku. Wes cukup embuh enggak ngerti. Saya lihat, oh ini kalau Bapak lagi ini, kalau Sudarjo ini, kalau Surabaya ini. Masya Allah, saya ada temen tuh tiap hari hanya nge-share tuh, cuma dia nggak pernah hadir emang. Iya, sampai nanya ke anda, Ustaz ini gimana? Ya, kalau saya share aja sudah. Jadi antum hadir enggak gitu? Itu kan sudah ada pengumumannya. Kalau sudah ada pengumuman berarti insya Allah. Jangan, jadi dia memastikan gitu, anak hadir enggak? Ya, kalas, anak capek jawab antum ini. Akhirnya, tapi dia memang nge-share toh. Dia nggak pernah hadir. Cuma lumayan lah, jangan dibully biar semangat. Yang penting dapat pahala. Baik, yang keberapa sekarang? Keutamaan malu, sifat malu. Keempat ya, al-haya khuluqun yuhibbuhullah. Bahwa yang namanya rasa malu adalah akhlak yang dicintai oleh Allah. Ya, berdasarkan hadis bahwasanya Allah itu menyukai. Yang kelima, al-haya khuluqul Islam. Bahwasanya yang namanya malu ini adalah akhlaknya Islam. Karena kata Nabi, inna likulli din khuluqan. Setiap agama pasti memiliki yang namanya akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya. Dan akhlak Islam itu adalah sifat malu. Luar biasa teman. Jadi malu ini merupakan sifat ya. Hanya saja para ulama
membagi ada malu yang baik, ada malu yang jelek. Nah, malu yang jelek yang pertama al-haya fi talabil ilm. Malu untuk ngaji. Ayo ngaji yo. Aku isin, apa ustuwe aku. Nah, itu malu yang tercela, jelek, buruk dan dosa. Malu begitu itu dosa. Karena al-madmum jelek, kata Nabi SAW tentang pujian kepada wanita-wanita Ansar. Nabi bersabda, ni'man nisa'u nisa' Ansar. Ni'man nisa, sebaik-baik wanita adalah nisa'ul Ansar, yaitu wanita-wanitanya kaum Ansar. Kenapa? Mereka la yamna'uhunnal haya. Mereka tidak dihalangi rasa malu ayatafaqahna fid-din, untuk belajar agama. Sebaik-baik nisa, wanita-wanita Ansar karena tidak malu belajar agama. Ya. Mujahid mengatakan, ini tolong dicatat perkataan beliau, Mujahid, seorang ulama tabi'in, murid Ibnu Abbas, dia berkata, la yanalul ilm mustahil wala mustakbir. Ilmu tidak bisa diraih oleh dua orang manusia. Pertama yang malu, yang kedua yang sombong. Berarti malu di sini jelek nih, malu ibadah, malu. Ya. Yang kedua, malu yang tercela adalah adamu qaulil haq wal jahri bihi. Malu untuk mengucapkan kebenaran, malu untuk menyatakan kebenaran. Itu jangan sampai dia sembunyikan kebenaran itu. Ya. Malu berjenggot misalnya. Aku enggak jenggotan, malu aku istilah bola. Sangka aku malu kenapa celananya enggak. Seperti ini, malu. Harus tampakkan kebenarannya, jangan malu. Kecuali berjamaah ketika menampakkan akan menimbulkan bahaya, antum diancam nyawa dan semisalnya, baru boleh. Alasannya terpaksa. Kalau tidak terpaksa jangan malu. Jangan malu. Antum berpakaian yang syariat misalnya, ya, di atas mata kaki, ya. Termasuk pergi ke masjid. Ada orang yang ke masjid malu, takut apa? Disangka sok alim. Wanita kadang-kadang gitu, pakai jilbab yang besar tuh isin. Kenapa? Disangka ustadzah nanti. Dipanggil ustadzah katanya kalau jilbabnya besar. Akhirnya jilbab kecil terus. Jangan begitu berjamaah. Ya. Baik. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda tentang Allah berfirman, ya, atau ya, Nabi yang bersabda bahwasanya Allah la yastahi minal haq, atau Allah berfirman, innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Allah tidak malu membuat perumpamaan dalam Quran. Ya, maka tadi disebutkan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Al-Imam bin Muhajjar mengatakan, wala yuqalu rubba haya'in yamna'u minal haq aw fi'lil haq, ya dzalika laysa syar'iyyan. Kata Imam bin Muhajjar, jangan sampai mengatakan, ya, mungkin malu itu bisa menghalangi kebenaran, atau malu bisa menghalangi untuk melakukan kebenaran, karena itu bukanlah hal yang disyariatkan. Jadi jangan sampai kita mengatakan malu menghalangi, tidak. Malu tidak menghalangi untuk berbuat kebenaran. Baik. Maka malu ada dua macam. Malu yang terpuji, ya. Yang dimaksudkan adalah malu yang mendorong untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan yang buruk. Itu malu ada yang mendorong untuk itu bagus. Adapun malu untuk sebaliknya, melakukan yang buruk, meninggalkan kebaikan, itu malu yang terjelek. Ya. Kemudian al-haya, malu ini ada dua bentuk, ada dua jenis. Ya. Yang pertama, malu itu memang akhlak dan sifat bawaan jemaah. Maka khuluqan wa jibillah, ghairu muktasab. Sama, kelembutan pun begitu. Kelembutan, sifat malu itu sama. Ada yang bawaan. Makanya hatta orang kafir pun, ya, ada orang kafir. Ada yang orang kafir ramah, orang kafir, masya Allah, murah senyum. Itu memang bawaannya.
Jelas ya? Kita kadang senang kan lihat orang kafir. Walaupun orang kafir kalau dalam bisnis ya, orang kafir kalau dalam bisnis dia bersikap jujur, sopan seperti itu, memang tujuannya apa? Targetnya apa? Dunia kan mana? Kalau kita jangan, target kita adalah ibadah. Baru nanti dapat dunia kalau salah. Antum berdagang ramah, karena memang diperintah ramah gitu. Tapi nanti dapat juga harta atau dapat kebaikan duniawi, tidak masalah. Itu bedanya. Maka orang Islam kalau kerja jujur bukan karena ingin menarik konsumen atau ingin menarik konsumen ini, bukan, tapi karena ibadah. Tapi orang kafir ketika jujur karena ingin, ada loh orang kafir memang betul-betul jujur, nggak mau berkhianat. Karena apa? Karena sudah komitmen ingin menjaga reputasi dalam bisnis khususnya. Tapi orang Islam enggak. Tapi jadi balik, pantas saja orang Islam pakai sing bohong. Orang kafir banyak jujur berarti bagus agak. Bukan, itu oknum. Islam dan mengajarkan itu. Ya. Baik. Dan ini adalah min ajalil akhlak. Jadi kalau sifat malu, ya ramah dan semisalnya itu adalah bawaan, ini merupakan ya akhlak yang mulia yang Allah anugerahkan kepada hamba. Sebagaimana kata Nabi, al-haya la yati illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali dengan kebaikan. Adapun yang kedua, malu dan sifat ramah dan semisal itu adalah muktasaban. Muktasab itu yakni yang diperoleh, diusahakan gitu. Min ma'rifatillah wa ma'rifati a'zamati, dengan cara kita mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, ya, belajar agama, sehingga malu itu bisa kita ciptakan. Seperti keramah tamahan, berjamaah, kelembutan. Ada orang minta baiknya kasar, tapi dengan setelah mempelajari ilmu syariat bahwa syariat mengajarkan kelembutan, kita hanya berusaha bagaimana kita bersikap lembut. Ya. Baik. Ada perkataan yang bagus dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau ini mantan perampok. Jadi ulama mantan perampok siapa? Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan khamsun min alamati syaqawah. Ada 5 tanda kerasnya hati. Ya. Bukan tanda kerasnya hati, tanda kecelakaan, tanda kebinasaan. Itu syaqawah. Tanda apa ya? Tanda kemalangan. Ya. Syaqawah itu tanda kesengsaraan, boleh. Sengsara, malang, celaka itu. Apa yang pertama? Al-qaswatu fil qalb. Tanda kesengsaraan yang pertama al-qaswah fil qalb, kerasnya hati. Yang kedua jumudul ain. Ya, mata yang kering dari air mata maksudnya. Mata yang kering. Tidak mudah menangis. Menangis karena dosa. Ya. Secara umum walaupun jadi tangisi dosa itu cuma. Tangisi kesalahan itu. Laki-laki itu dosanya banyak di matanya. Sementara perempuan banyak dosa itu di mulutnya. Maka antum lihat kalau nangis, laki-laki kalau nangis yang diusap apa ini? Matanya, ditutup matanya. Coba antum perhatikan, antum nangis, yang ditutup apa? Mata. Nangis. Tapi perempuan kalau nangis yang ditutup apanya? Mulutnya. Kenapa? Banyak dosa di mulutnya. Itu sudah refleks sudah itu jemaah. Tangisi dosa, mata yang kering tanda yakni keburukan. Nangis tapi kalau nonton film Coach Hotahe baru nangis. Na'udzubillah. Ya, ketika Allah berfirman ayat Quran, maka sering-sering dengar ayat Quran. Muraqabah. Cari syekh atau qori yang enak. Ada qori enak, ikhwan, ana pamerkan nih karena dia orang bangsa ana, orang Sunda nih. Namanya Syekh Asep Opo ya. Dia imam di Dubai. Dia bagus, coba antum klik di YouTube. Enak itu, apalagi surah Sad. Ya, enak itu. Asep Opo gitu pokoknya. Pokoknya yang Sunda apa tuh yang pandai gelang sana itu. Ya, Asep Ismatullah. Asep Ismatullah. Silakan yang lain sesuai selera, tapi sering-sering dengar. Bisa nangis ketika dengar tentang neraka, surga, nikmat Allah, keagungan Allah.
Ini enggak nonton sinetron nangis, giliran Quran biasa-biasa, itu musibah itu. Ya. Baik. Yang ketiga apa? Qillatul haya, sedikitnya rasa malu tuh. Bukan gak ada rasa malu, ada tapi sedikit. Bayangkan dan tak rasa malu belas. Itu tanda asyaqawah, tanda kebinasaan. Lalu warabbah fid dunya, yakni terlalu berharap, rakus cinta dunia. Ini itu. Lalu yang keberapa? Yang terakhir tulul amal, panjang angan-angan. So dipikirkan bagaimana rumah untuk 70 tahun ke depan. 70 tahun dia sendiri mati besok mungkin. Ya, ini tulul. Coba apa yang pertama tadi? Ini kata Fudel bin Iyad ya. 5 tanda orang mendapatkan kesengsaraan dalam hidup. Yang pertama kerasnya hati. Yang kedua jumudul ain, air mata yang kering. Terus sedikit rasa malu, terus rakus terhadap dunia, dan panjang angan-angan. Baik. Hadis ini katanya dibahas ya. Sudah. Waduh. Bulan November Ustaz. Iya. Ya udahlah. Enggak apa-apa, ilmu kan diburoca berulang-ulang. Iya. Yang lebih afdol Ustaz. Cuman kita kayak suwi ngono enggak tamat-tamat kita kayak. Harusnya nomor 21 ya. Kenapa enggak protes tuh Bu? Protes tuh Bu. 21 ngono lho. Waduh. Ilmu diburoca berulang-ulang. Padahal ini judulnya bagus, yang 21 tentang istiqomah ini. Habis bulan depan insyaallah. Insyaallah. Baik. Sudah kita baca hadis yang ke 21 sekarang. Ya. Nanti penjelasannya lanjut bulan depan insyaallah. Sekarang kita baca. An Sufyan bin Abdullah qala, dari Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah ini beliau Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabi'ah As-Saqafi. Beliau ini pernah menjabat sebagai gubernur Taif ya, di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabat ya, Sufyan bin Abdullah. Jarang memang kita mendengar sahabat ini meriwayatkan hadis. Lalu beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya mengatakan wahai Rasulullah, qul li fil Islam, nasihati saya atau beri saya perkataan, katakan kepada saya gitu. Fil Islami, di dalam Islam, qaulan, sebuah perkataan yang la as'alu, yang saya tidak nanya lagi anhu, tentang perkataan itu, ahadan, kepada siapapun gairaka selain engkau. Jadi ingin perkataan yang singkat padat, bisa ora butuh takok wong liya, wis cukup dari engkau ya Rasulullah. Singkat padat gitu maksudnya. Maka Nabi pun memberikan perkataan yang singkat dan padat. Dan inilah mukjizat Kanjeng Nabi. Yaitu dan yang tidak dimiliki Nabi lain berjemaah. Nabi lain kalau ngomong itu banyak, boros. Walaupun baik perkataannya para nabi-nabi lain pun, tapi boros, banyak gitu. Tapi Kanjeng Nabi SAW tidak, singkat tapi dalam maknanya. Di antaranya hadis ini, Nabi bersabda apa? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, lalu beristiqomahlah. Nah ini pembahasannya penting berkaitan tentang istiqomah, karena memang manusia sangat butuh kepada istiqomah. Ibadah yang paling berat itu istiqomah, bukan sholat, zakat, puasa, jihad. Istiqomah itu yang berat, yang di-continue ajeknya itu yang berat. Makanya Nabi ketika turun firman Allah surah Hud ayat 112, surah Hud ayat 112 itu sampai membuat Nabi beruban saking beratnya.
Kalau ke antum kan beruban berat gara-gara yang nggak ada beras ya, bingung mikirin SPP ya cuma, sehingga orang mikir beruban. Kalau Nabi enggak. Ketika Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, qad syikta, ya Rasulullah, engkau telah beruban. Engkau telah beruban. Kata Nabi, na'am, syaibatni Hudun wa akhawatuha. Na'am, kata Nabi, aku beruban. Dan yang membuat aku beruban adalah surah Hud. Itu perintah istiqomah. Allah berfirman, fastaqim kama umir. Fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, beristiqomahlah sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Surah apa tadi? Hud ayat 112. Ini ayat kata Ibnu Abbas yang paling berat dirasa oleh Rasulullah. Itu perintah istiqomah. Apa arti istiqomah berjamaah? Istiqomah artinya luzumu ta'atillahi ta'ala, senantiasa ajid dalam ketaatan kepada Allah. Atau dengan bahasa lain, istiqomah artinya al-mudawamah, konsistensi, ala fi'li ma yanbaghi fi'luhu wa tarki ma yanbaghi tarkuhu. Konsistensi terhadap perbuatan yang harus dilakukan dan konsistensi terhadap larangan yang harus ditinggalkan. Jadi dalam melakukan ketaatan, dalam meninggalkan yang haram, itu konsistensi, namanya istiqomah. Jelas namanya? Konsisten ngaji, konsisten baca Quran. Maka amal yang paling dicinta Allah adalah amalan yang dawam. Ahabul a'mal Allah ma'duwamuha wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi Allah itu suka kepada hamba bukan baca Quran 1 juz lalu besoknya enggak. Santai saja, santai juga. Maka kata Nabi, saddidu wa qaribu. Nabi perintahkan beramal itu jangan banyak-banyak, tapi santai, yang penting benar dan yang penting kontinunya, walaupun tidak banyak. Santai saja, jangan ngoyo-ngoyo enggak. Ya. Makanya amalan itu yang paling penting dawamnya. Rista yang paling penting dawam. Bahkan antum harus punya amal. Itu namanya wirid, namanya ikhwan. Wirid itu adalah amal taat yang antum lakukan secara kontinu tanpa orang tahu. Ada orang yang wiridnya itu ngaji, ada yang wiridnya ngaji, ada yang wiridnya baca Quran, ada yang wiridnya doa, ada yang wiridnya sedekah. Tiap pagi sedekah, tiap pagi sedekah, walaupun 5.000, 2.000, pokoknya itu namanya wirid. Dan tiap orang beda-beda. Yang Allah beri hidayah, taufik, beda-beda wiridnya. Jadi yang penting ada walaupun satu amal wirid, jangan sampai semuanya biasa-biasa. Antum tahajud ya biasa-biasa, ngaji ya biasa-biasa, sembarangnya biasa-biasa. Harus punya satu saja yang luar biasa, yang tidak pernah antum tinggalkan. Tidak pernah. Bisa jadi kalau ada orang kecelakaan lalu diselamatkan Allah, bisa jadi dia punya amalan khusus yang kita tidak tahu. Amalan itu bisa menjaga seseorang. Nabi Yunus diselamatkan dari 3 kegelapan laut, perut ikan, kegelapan malam. Di 3 yang zulumat, di antaranya adalah punya amalan rahasia yang tidak pernah dia tinggalkan. Itu apa? Zikir. Zikir luar biasa. Kan ada orang yang zikir pagi petang nggak pernah absen. Zikir pagi petang. Dan zikir pagi petang jemaah, ya, tolong diperhatikan. Bukan harus baca semua, enggak. Tidak. Zikir setelah sholat juga tidak harus baca semua. Gitu loh. Jangan sampai berpikiran zikir pagi petang itu yang belasan macam, itu bukan. Zikir pada salat bukan yang belasan macam, bukan. Antum cukup pilih salah satu, itu sudah selesai. Tapi kalau mau dilanjut baca semua, boleh tidak? Boleh. Tapi satu sudah cukup. Misalnya antum baca asbahna wa asbahal muqulillah sampai selesai, sudah cukup itu satu. Atau tadi itu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi fil ardi wa huwa alim, 3 kali kan ya? Satu itu selesai, sudah selesai. Tapi dibaca semua, monggo. Di kisah salat cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram, selesai itu. Atau mau tasbih, tasbih pun ada banyak macamnya. Ada tasbih yang 10-10, ada tasbih yang 25-25, ada tasbih yang 33 kali 3 ditambah 1 la ilaha illallah. Itu tak pilih tak, misalnya boleh. Tidak harus gitu loh, bukan tidak boleh, tidak harus semua.
Kan ada orang yang kalau cuman sebentar tok malas, akhirnya nggak zikir sama sekali. Karena dianggapnya zikir setelah sholat harus selesai semua dibaca yang belasan macam itu enggak. Ya. Bahkan harus dibaca semua bergiliran kalau mampu. Kalau misalnya tahiyat ya, baca tahiyatul Ibnu Mas'ud, tahiyatul lillahi wassalawatu wa thayyibatu, tahiyatul Ibnu Abbas, tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Itu Ibnu Abbas itu riwayatnya. Semuanya sahih dari Nabi. Jadi bukan itu NU, Muhammadiyah. Sing NU apa biasanya NU? Tahiyatul Ibnu Abbas, Muhammadiyah tahiyat. Nah, terus antum tahiyat apa teman-teman? Kalau tahiyat ya antum. Jadi tahiyat itu banyak. Coba ada 4 macam tahiyat Abu Musa al-Asy'ari. Termasuk istiftah. Antum istiftah dari dulu apa coba? Wajah itu tok itu pun di cancel titik. Harusnya semua ya Al-Mu'awwidh ini baca, tapi giliran. Subuh tadi Al-Mu'awwidh di zuhur subhanallahumma nanti Allahu akbar kabir dan seterusnya. Ada belasan, 16 macam Nabi ajarkan istiftah. Baca semuanya. Giliran, tapi jangan dibaca semuanya lantek. Kalau istiftah lah nih dibaca 16 kabeh waktu sekali sholat. Imam sudah ruku antum si istiftah ya. Jadi baca gantian. Tapi nih bisa semua seperti zikir setelah sholat kan bisa semuanya baca, semuanya boleh dalam satu waktu. Ya. Baik para jemaah sekalian. Faedah kita ambil yang pertama, wujub al-iman billah dari hadis tadi. Qul amantu billah berarti wajib keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti awal wajib pada seseorang adalah apa? Al-imanu billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan tentang istiqomah. Ya. Dan istiqomah artinya konsistensi atau continue dalam beramal. Ajak. Baik. Keutamaan istiqomah yang pertama para jemaah, tanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada mereka memberi apa? Memberi kabar gembira berupa surga. Orang yang istiqomah nanti ketika sakaratul maut turun malaikat memberi kabar gembira. Ya. Berarti juga boleh kita katakan keutamanya adalah husnul khatimah. Karena orang yang istiqomah itu kan ajak terus amal sehingga meninggal pasti dalam keadaan iman sebelum atau setelah beramal. Ya gitu. Antum kebiasaan ke masjid, tiap hari ke masjid 5 kali misalnya. Ya sudah, meninggal di hari itu iman antum ba'da pulang masjid atau mau berangkat ke masjid. Baca Quran tiap hari, baca Quran berarti meninggal setelah baca. Apalagi membaca Sayyidul Istighfar para ikhwan. Orang yang baca Sayyidul Istighfar di pagi hari, sore meninggal, kata Nabi kana min ahlil jannah, dijamin masuk surga. Ini luar biasa amalan-amalan seperti itu loh. Ya, jadi anda harus tahu fadilah-fadilah amal itu boleh untuk menyemangati. Mana dalilnya? Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Perhatikan para ikhwan, alla takhafu wa la tahzanu. Kata malaikat, jangan takut, jangan sedih. Takut apa yang dihadapi dari azab kubur dan azab api neraka, dan jangan sedih apa yang ditinggalkan anak dan istri keluarga. Ini kabar gembira. Wabshiru, ya, dan kabar gembira bagi mereka bil jannah dengan surga. Jadi malaikat turun menyampaikan kabar gembira yang pertama. Yang kedua, istiqomah itu sebab dilapangkan rizki jemaah. Ya, antum lihat orang yang istiqomah salat berjamaah misalnya, itu rezekinya mudah. Orang yang istiqomah terus bakti orang tuanya, selalu membahagiakan orang tuanya, rezekinya dimudahkan. Dilapangkan, bukan mudah saja. Ayatnya Allah berfirman, ini surat apa ya? Coba antum cek ya. Wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqomah di atas jalan kebenaran, maka niscaya kami beri minum ma'an, air minum ghadaqan yang melimpah. Ini kinayah kepada rizki yang melimpah. Istiqomah. Coba dicari di ma'an ghadaqa, coba dilafaz ma'an ghadaqa. Surat apa itu?
Dan kita bisa saksikan ya, yang istiqomah dalam sebuah ibadah, salah satu saja mungkin ya, itu ketahuan Allah mudahkan rezekinya. Imam Al-Qurtubi berkata tentang ayat tadi, "Lau amana haula'il kuffar," ini kalau orang-orang kafir itu beriman, "lawasa'na alaihim di dunia," kami akan lapangkan kehidupan mereka di dunia, "wabasatna lahum fi rizq," dan kami akan lapangkan mereka rizkinya. Ya, apalagi kalau orang yang beriman tentunya. Yang ketiga, keutamaan istiqomah itu bahwa istiqomah itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad, apalagi kepada kita gitu para jemaah. Ayatnya tadi surah Hud ayat 112. 112. Fastaqim kama umirta. Ya. Al-Imam Hasan Basri mengatakan tentang ayat ini, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Wahai Allah, engkaulah Rabb kami, maka anugerahkanlah kepada kami keistiqomahan. Ya. Yang keempat, keutamaan istiqomah adalah akan mendapatkan husnul khatimah. Akan mendapatkan husnul khatimah. Dalilnya tentang Nabi Yunus. Bukan Nabi Yunus. Dalilnya adalah bahwa orang yang istiqomah akan senantiasa dalam ketaatan. Terus yang berikutnya, yang kelima, orang yang istiqomah akan mendapatkan pertolongan Allah saat kesulitan. Nah, dalilnya hadis tentang Nabi Yunus, ayat-ayat tentang Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian berjamaah, yang paling harus kita perhatikan tentang istiqomah, yang harus kita jaga adalah istiqomatul qalbi. Keistiqomahan hati. Jangan sampai hati kita ini berbolak-balik, harus dijaga. Kenapa? Karena hati malikul a'dha, raja daripada hati. Itu raja apa? Raja anggota tubuh kita. Yang harus paling dijaga hati. Ya, pengit-pengit hati dari kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, termasuk hasad, iri, dengki, ya, dijaga. Yang kedua yang dijaga lisan, jemaah. Istiqomah itu kalau lisan, jaga lisan. Faliyaqul khairan aw liyasmut. Banyak celaka itu lisan, dari lisan. Banyak celaka, syirik dari lisan, bidah dari lisan, kufur dari lisan, mencaci, mencela, ya. Karena lisan itu turjumanul qalb. Lisan itu penterjemahnya hati. Yang pertama hati dulu, rajanya anggota badan. Yang kedua lisan, karena lisan penterjemahnya. Apa yang ada di mulut diucapkan itu tanda hatinya juga rusak. Coba lihat orang yang mulutnya kotor, hatinya juga rusak aja. Ya. Orang yang sebenarnya jemaah, lihat orang dapat nikmat misalnya, lalu dia ngomong, kondi deh yuk, sambil mulutnya gini, kok mana nih ibu-ibu? Itu kan rusak hatinya sudah. Ibu-ibu. Dan ibu-ibu kalau ngomong boyo meneng tuh bu, kayak kami laki-laki. Kami kalau laki-laki ngobrol, kami biasa saja. Si Fulan memang begitu kayaknya, memang kadang-kadang begitu. Tapi juga kadang ya bikin kita enak juga sih memang. Kita ngomong itu, ibu enggak? Deh, mana ngomong? Gitu ibu. Jawa. Nabi mengatakan, idza asbaha ibnu Adam, apabila pagi hari atau masih waktu pagi anak Adam, maka al-a'dha, semua anggota badan itu, ya, semuanya tukaffiru lisan. Semuanya yakni mengingatkan kepada lisan. Tiap pagi anggota badan kita tuh, ini perkara gaib loh Pak, Bapak Ibu. Nabi yang bersabda ini perkara gaib. Kita tidak tahu. Tapi semua anggota kita ini ngomong kepada lisan. Lisan, ini istaqamna. Wahai lisan, kalau kamu lurus, kami semua ikut lurus. Tapi kalau iwajadna, tapi kalau engkau bengkok, rusak, kami pun ikut rusak semua. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita harus penting menjaga lisan ini bersama-sama. Ya. Sebab istiqomah terakhir, satu doa, ya, dengan baca ya muqallibal qulub
Sabit qalbi ala dinik. Doa yang disabat, doa agar diteguhkan. Ya. Yang kedua, membaca Quran dan mentadaburi Quran. Jadi subhanallah para jemaah, orang yang membaca Al-Quran, lalu kalau bisa setelah membaca juga mentadaburi, membaca tafsir. Jadi mari kita dawamkan, kita rutinkan. Baca Quran itu tiap hari, mentadaburi Quran juga membaca. Kok enggak ada kitab yang berkah? Quran juga. Quran yang berkah itu sudah. Allah berfirman apa? Yusabbita bihi fuadak ratalnahu tartila. Allah teguhkan hatimu Muhammad dan kami membacakannya kepadamu Quran secara tartil. Jadi ketika Allah teguhkan hati, Allah ini yang baca Al-Quran. Berteman dengan orang soleh. Istiqomah itu harus kita berteman, harus sabar sama. Ya, berteman dengan orang soleh karena tujuannya memang untuk supaya hati kita tidak terjaga. Kan berteman itu ada yang tujuannya bisnis, nggak apa-apa, atau walaupun dengan orang kafir. Tapi sekedarnya saja, selesai bisnis selesai. Ibarat minum obat itu cuma. Berteman dengan orang kafir itu kita ibarat minum obat. Selesai ya sudah, jangan terus-terusan overdosis ini mati ya. Dengan orang kafir bisnis sudah teman bisnis, selesai bisnis selesai urusan. Jangan akrab makan bareng apa segala macam, tidak usah. Tapi kalau dengan orang-orang beriman maka kita berteman akrab ya. Baik. Orang yang istiqomah, apa lagi nih? Keutamaan istiqomah ya. Keutamaan istiqomah berjamaah bahwa orang yang istiqomah itu ketika amalannya sebab istiqomah atau bukan keutamaan istiqomah kan sudah sebab istiqomah. Apa yang pertama tadi? Doa. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga i'malu ma tutiqun, beramalah sesuai kemampuan, jangan ngoyo. Kiat istiqomah itu begitu, jangan ngoyo. Artinya gini, lagi semangat kita beribadah, lagi malas pun tetap beribadah walaupun sedikit, kurangi porsinya. Jangan sampai ngoyo, lagi malas pun dipaksa karena harus sekian rakaat, karena harus sekian juz. Jangan. Karena iman kita turun naik. Lagi semangat boleh 1 juz, lagi tidak semangat separuh, bahkan kurang lagi semangatnya 1/4, bahkan 1 lembar 2 lembar, tapi tetap baca Quran. Itu. Sholat tahajud juga gitu. Tidak harus tahajud 11 rakaat terus, enggak. Lagi malas mungkin 5 tok cukup. Lagi malas 3 rakaat cukup. Lagi malas 1 rakaat saja cukup. Lagi malas. Bahkan lagi malas mungkin sholat sambil duduk, enggak masalah. Tapi 11 rakaat sambil duduk. Intinya tetap lakukan amal ya, jangan ngoyo. Lakukan sesuai kemampuannya. Kemudian keistimewaannya lagi adalah bahwa istiqomah itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbatahu. Nabi itu kalau beramal beliau istiqomah. Terus di antara sebab istiqomah adalah apa yang pertama tadi? Doa. Yang kedua membaca Al-Quran, mentadaburi. Yang ketiga berteman dengan orang soleh ya. Yang keempat beramal sesuai dengan kemampuannya ya. Memang cuma itu insyaallah yang paling penting maksudnya ya. Baik. Cukup Pak Rizal, insyaAllah. Berarti insyaAllah nanti masuk hadis yang ke-22 ya. Baik, monggo, ada yang tanya? Monggo. Baik. Izin bertanya Ustaz. Kalau misalnya zikir dibolehkan tidak dibaca semua, apakah nanti tidak membuat seseorang meremehkan atau menggampangkan? Seseorang ya. Maksudnya ketika antum ada waktu baca semua, tapi ketika ada urusan
bukan berarti tidak dikir sama sekali, tapi dikir saja 1 atau 2 poin misalnya. Jadi jangan sampai ketika ada urusan nggak dikir sama sekali. Nah itu maksudnya. Ketika ada waktu baca semuanya. Kenapa kita buang-buang waktu? Tapi kalau misalnya ada hajat, ada urusan yang penting yang mungkin ya harus segera setelah sholat tetap dikir walaupun 1 kali. Bagi petang juga demikian, walaupun 1, 2 atau 3 macam ya yang dibacakan atau yang diajarkan Nabi SAW. Nah, ya, monggo Pak. Zikir di dalam hati bulan. Baik, betul. Zikir itu ada 3 macam. Zikir bil qalb, zikir dalam hati, zikir bil lisan, dan zikir bil al-jawari. Zikir dalam hati contohnya begini. Ketika kita ingat nikmat Allah, enaknya angin, atau nikmatnya makanan, ya, atau angin yang semilir, dalam hati kita ingat ini dari siapa angin ini, makanan lezat dari mana? Dari Allah. Lalu lisan terucap apa? Jadi dalam hati dulu, lisan terucap alhamdulillah. Nah nanti kita sholat dalam rangka mensyukuri nikmat tersebut. Jadi zikir itu seperti dalam hati. Ingat dosa misalnya, astagfirullah. Ingat dosa dulu, baru istighfar. Lalu kita jauhi maksiat tersebut. Jadi zikir dalam hati itu seperti itu maknanya. Namun mana yang afdal para jemaah? Ya yang afdal tentu hati diikuti lisan, diikuti semuanya. Urutan kedua hati dan lisan. Urutan ketiga lisan baru hati. Urutannya. Urutan pertama tiga-tiganya. Urutan kedua itu yang afdal apa dulu jemaah? Hati dulu baru lisan gitu. Jadi ingat dulu nikmat baru alhamdulillah. Adapun yang ketiga cuman lisan saja. Artinya hatinya kosong. Tapi itu sudah dapat pahala. Astagfirullah atau alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walaupun hatinya kosong, tapi ini sudah mengucap tetap dapat pahala. Tapi itu urutan ketiga. Urutan ketiga. Nah, jelas lagi? Monggo, yang lain. Baik, cukup demikian perjamuan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.